menutup aurat atau syar'i berjubah, itu pun tidak bisa ditembus orang lain. Akan tetapi kalau orang itu sudah nggak ma'rifatullah, ya tidak sesuai akidahnya, walaupun ditutupi rapi dengan jubah, surban, dengan syar'inya, tetap terlihat. Karena orang ma'rifatullah itu membawa cahaya, walaupun tidak berpakaian lengkap, walaupun tidak berpakaian bersih, walaupun tidak berpakaian syar'i dan semuanya. Itu orang tersebut membawa cahaya Allah, walaupun bukan nabi, bukan malaikat, bukan waliullah, tapi membawa cahaya Allah. Itu cirinya sudah memang jelas. Allah menunjukkan itu. Dan ciri orang yang ma'rifatullah itu berbeda jauh dengan orang-orang yang ahli hadis, ahli Al-Quran. Ya, sesungguhnya yang merusak dunia itu yang merasa ahli kitab, ahli hadis, ahli Al-Quran. Hati-hati. Dan kalau memang niatnya berdakwah, dakwah dulu dengan diri sendiri. Jangan berteriak-teriak lantang di depan jamaahmu. Percuma di belakangmu kau masih punya penyakit-penyakit yang tidak sepantasnya di dalam dirimu. Maka hapuslah gambar-gambar, video-video yang tidak wajar di dalam HP-mu. Bukan kau tutupi dengan pakaianmu. Bahaya. Hati-hati. Oknum-oknum para ustadz, kiai, habaib, habib banyak menyimpan video-video dan gambar begitu. Ya, kalian bisa merasakan ketika mereka berdakwah, ada suara Allah enggak di dalam suara tersebut. Ya, makanya diajarkan selalu, diajarkan itu apa? Jangan salah pandangan. Jangan gampang keblinger dengan pandanganmu. Boleh sedikit cerita Bunda? Boleh. Boleh sedikit cerita? Boleh. Saya ini kan memantau Bunda udah berapa bulan yang lalu ya Bunda. Cuman keberanian untuk naik saya belum ada, ya. Karena saya merasa belum pantas. Oke. Ya. Saya melihat cara dakwah Bunda ini yang membuat saya itu terpanah gitu. Cara dakwah Bunda. Bunda terlihat seperti orang yang, maaf kata, orang yang nggak beres, tapi di dalam isinya saya salut Bunda. Saya melihat itu. Isi Bunda ini yang saya tangkap. Oh ya. Nah, saya banyak melihat orang yang katanya dukun spiritual, tapi ya nggak tahu, saya punya rasa, saya skip aja kalau saya udah agak nggak. Tapi dengan ketemu Bunda, saya melihat ini kok berbeda. Saya melihat Bunda ada sesuatu yang, maaf kata, seperti ada titipan. Bunda ini sosok yang dibutuhkan umat. Yang saya merasakan itu Bunda. Saya merasakan itu Bunda. Makanya hari ini saya membenarkan diri untuk naik. Saya ingin silaturahmi dengan Bunda. Dan bertanya tentang keadaan saya. Iya Bang, tadi ada yang protes, nggak beres. Diulang Bang bahasanya, jangan nggak beres. Itu ada yang protes, abang bilang, Bunda ini nampak luar nggak beres, tapi dalamnya itu ada titipan ilmu. Bang diulang, jangan nggak beres. 99 itu yang protes tadi. Enggak apa-apa. Kalau Bunda paham saja bahasa apapun tentang luarnya Bunda paham. Memang hanya sedikit orang yang kesetrum dalamnya Bunda. Sedikit Bunda merasakan. Karena kebanyakan orang itu memandang dari luarnya Bang. Lah luar Bunda ini kan biro sableng loh. Bikin orang jengkel, benci dan menghujat. Ya Bang.
Memang Wiro Sableng bikin orang benci, bikin orang menghujat, bikin orang nggak mau memandang. Memang ilmu Bunda bikin orang benci, Bang. Ya, yang benar adalah kita nih belajar apa adanya diri kita. Soal banyak yang benci karena mereka belum mengenal dalamnya kita. Daripada tipu-tipu pura-pura luar, tapi dalamnya lebih mengerikan daripada iblis. Seram lah, Bang. Ya, itu tadi jawaban Bunda, Bang. Ya. Terus Jadi solusinya, biar mereka ya Bunda. iya solusinya santai, tenang. Seperti Bunda, puluhan tahun Bunda tetap eksis. Yang menjatuhkan Bunda, sekejap saja mereka lumpuh sampai ada yang mati loh, Bang. Padahal Bunda nggak membunuh santet. Alhamdulillah Bunda sudah bertarung nyawa demi umat, keluar masuk kandang Kalimantan, keluar kandangnya dari Kalimantan, diundang kemana-mana seluruh dunia. Bayangin, Bang, berarti Bunda ini Wiro Sableng atau Kerasakti, kok bisa terbang kemana-mana. Bunda banyak yang menghujat, Bang. Seluruh dunia banyak yang menghujat Bunda. Sebagian dunia banyak yang paham tentang Bunda. Maka Bunda lebih memilih yang sedikit yang paham dengan Bunda, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi biarkan mereka merasa menang dengan banyak yang menghujat Bunda. Sebagian dunia banyak yang paham tentang Bunda. Maka Bunda lebih memilih yang sedikit yang paham dengan Bunda, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi biarkan mereka merasa menang dengan keburukannya, ya. Yang penting kita tenang, tidak pernah mendahului keburukan, maka kita yang menang. Paham, Bang? Paham Bunda. Makasih Bunda. Ya, ada lagi? Untuk sementara udah cukup Bunda. Hah? Berarti artinya saya cukup biarkan aja, ikhlasin aja Bunda ya. Gak usah terlalu apa ya. Iya, biarin. Kalau mereka nyapa, alhamdulillah disapa balik. Mereka senyum, kita balik senyum. Kalau mereka cuek, ya kita cuek. Memang siapa lu? Itu aja, Pak. Ya, orang sombong wajib disombongi kok. Paham? Buat apa kita ngemis merendahkan diri kita ke manusia, sedangkan Allah sudah berseru di dalamnya, janganlah kalian merendahkan diri kalian selain aku, selain pada jangan. Tetap pada Allah kita merendahkan diri, merendahkan, menghancurkan diri kita tetap pada Allah. Kalau sama manusia, dilihat dulu manusianya. Sudah kurang ajar kok kita yang merunduk. Gak sudi kalau Bunda. Allah saja gak sudi, ngapain kita repot-repot buat mereka yang sombong dan menjatuhkan kita? Gak usah. Abaikan seperti tidak memandang mereka. Yang penting kita lurus, tanggung jawab ke keluarga, menjemput rizki Allah. Dimanapun kita pasti dapat rezeki tersebut. Kalau kita mengabaikan manusia-manusia yang melampaui batas, yang manusia-manusia yang merugi, beres. Allah saja tidak peduli sama mereka, kita juga ikut nggak peduli yang sengsara mereka. Yalah, bukan kita kok, beres. Ya. Makasih Bunda. Ya, pokoknya tetap semangat. Kalau mau sudah berseru di dalamnya, janganlah kalian merendahkan diri kalian selain aku, selain pada jangan. Tetap pada Allah kita merendahkan diri, merendahkan, menghancurkan diri kita tetap pada Allah. Kalau sama manusia,
Dilihat dulu manusianya. Sudah kurang ajar kok kita yang merunduk. Gak sudi kalau bunda. Allah saja gak sudi. Ngapain kita repot-repot buat mereka yang sombong dan menjatuhkan kita? Gak usah. Abaikan seperti tidak memandang mereka. Yang penting kita lurus, tanggung jawab ke keluarga, menjemput rizki Allah. Dimanapun kita pasti dapat rezeki tersebut. Kalau kita mengabaikan manusia-manusia yang melampaui batas, yang manusia-manusia yang merugi, beres. Allah saja tidak peduli sama mereka, kita juga ikut nggak peduli yang sengsara mereka. Yalah, bukan kita kok, beres. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, pokoknya tetap semangat. Kalau mau jadi murid Bunda, modalnya yakin semangat. Abaikan manusia-manusia yang buruk, buat apa? Ya. Siap Bunda. Terima Ya. kasih Bunda ya. Siap. Salam ke keluarga, sukses selalu. Sama-sama dong, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita ada nafas, kalau kita memilih cinta Allah, kalau kita memilih jadi orang tulus, memang selalu dihadapkan dengan orang-orang yang rusak. Rusak pikirannya, rusak pandangannya, rusak lisannya, rusak pendengarannya, rusak perilakunya, apalagi kolbunya lebih rusak. Yang ada keburukan. Maka kita yang belajar menjadi orang baik, tulus, ikhlas, sabar, santai, ilmunya santai, bidadari. Ya, biarkan mereka repot mengarang-arang di otaknya bagaimana caranya orang itu hancur ya, bagaimana caranya orang itu tidak berkarya, bagaimana caranya orang itu sakit hati. Mereka yang repot karena otaknya sudah kotor. Nah, kita yang dikerecokin, kita yang dibikin rusuh. Nah, kita yang dikerecokin, kita yang dibikin rusuh. Santai. Kalau berani, pak, habis. Mau apa kamu? Bunda orangnya seperti itu. Paham kalian? Satu di antara kalian kalau berani berjumpa dengan Bunda tanpa kata Bunda, siap-siap berdarah-darah. Itulah Bunda, tanpa ampun. Urusan polisi maju Bunda. Itulah Bunda. Paham? Nah, kalau kalian mengikuti Bunda, ya harus mentalnya kayak Bunda, kolbunya kayak Bunda, supaya apa? Yang beruntung kalian, bukan Bunda. Kalau Bunda menguntungkan diri sendiri, soal kalian ikut beruntung, berarti rezeki kalian. Karena Bunda menyelamatkan diri sendiri. Emang kalian menyelamatkan Bunda kelak di kuburan? Enggak lah. Malah kalian kelak minta tolong ke Bunda. Bunda Jojo yang di TikTok, tolong Bun, aku disiksa. Bunda jawab, foto-foto. Ya, foto-foto yo ngono. Tiba-tiba kuburan kita bertetangga. Sebelah kuburanku ada Bunda Jojo. Sama, depanku ada Bunda Jojo. Tolong Bunda. Bunda jawab, foto-foto. Ya Bang Rudi. Sudah di alam kubur kok minta tolong sama siapa? Kalau yang menolong itu bukan amal ibadah. Walaupun berjumpa dengan Bunda, Bunda nggak bisa tolong. Kalian juga nggak bisa tolong Bunda. Yang bisa